Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Senja. Salam hormat kepada para penguji sekalian yang telah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Time Driven Activity Based Costing atau TDABC System pada perhitungan beban pokok kamar di perusahaan jasa. Studi kasus pada Hotel XYZ. Pada skripsi saya, pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan 5 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu bab kedua ada tinjauan pustaka, teori yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan. Lalu yang kelima ada penutup, kesimpulan dan saran dari skripsi yang saya buat ini. Yang pertama kita masuk kepada pendahuluan. Di sini ada latar belakang saya kenapa saya mengambil skripsi dengan berjudul penerapan TDABC System. Yang pertama karena persaingan dari setiap perusahaan yang semakin pesat sehingga diperlukannya efisiensi setiap pengeluaran dengan berbagai metode yang dilakukan. Jadi pada setiap perusahaan itu perlunya sistem yang mengatur tentang pengeluaran agar pengeluaran semakin kecil dan mendapatkan profit yang semakin besar. Lalu pengeluaran yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan atau mendapatkan profit dari usaha yang dijalankan. Salah satu usaha yang bersaing di era zaman sekarang yaitu adalah perhotelan yang membutuhkan perhitungan secara efisien pada beban pokok kamarnya. Jadi pada perhotelan ini sebelum hotel menentukan harga tarif setiap jenis kamarnya, memerlukannya beban pokok kamar atau acuan yang menjadi dasar tarif harga kamar. Terdapat banyak metode yang digunakan dalam memperhitungkan beban pokok. Ada metode tradisional, ada metode kontemporer. Di sini pada skripsi ini saya fokus pada Time Driven Activity Based Costing atau TDABC System untuk memperhitungkan beban pokok kamar. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalahnya penggunaan metode Time Driven Activity Based Costing. Setelah itu di sini ada penggunaan sistem perhitungan atau beban pokok produksi memerlukan metode yang tepat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama yaitu bagaimana perhitungan beban pokok kamar atau BPK pada Hotel XYZ saat ini. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana perhitungan beban pokok kamar menggunakan sistem TDABC Hotel XYZ. Lalu yang ketiga adalah apakah penggunaan sistem TDABC ini memiliki tingkat akurasi yang baik dibandingkan perhitungan saat ini di Hotel XYZ. Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan BPK atau beban pokok kamar pada Hotel XYZ yang digunakan saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan beban pokok kamar menggunakan TDABC System pada Hotel XYZ. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui tingkat akurasi perhitungan beban pokok kamar menggunakan TDABC dibandingkan dengan perhitungan pada Hotel XYZ saat ini. Manfaat penelitian ini di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama teoritis yaitu sebagai ilmu atau konsep mengenai penerapan sistem TDABC pada perusahaan jasa, yang mana biasanya penggunaan sistem atau perhitungan TDABC system itu adanya di perusahaan manufaktur. Lalu di sini ada manfaat praktisnya. Yang pertama itu ada cara baru untuk manajemen Hotel XYZ dalam memperhitungkan beban pokok kamar. Yang ketiga, manfaat praktisnya yaitu melihat tingkat akurasi dari perhitungan BPK saat ini dengan perhitungan BPK dengan sistem TDABC. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan
materi-materi atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian saat ini, penelitian atau skripsi saya. Yang pertama adalah akuntansi manajemen, lalu ada akuntansi biaya. Tujuan adanya akuntansi biaya. Lalu materi yang keempat adalah sistem. Lalu materi kelima ada biaya. Lalu yang keenam ada klasifikasi biaya. Lalu selanjutnya ada beban pokok produksi. Lalu yang kedelapan, karena ini perhotelan, saya di sini akan membahas jasa. Sistem akuntansi manajemen kontemporer. Di sini sistem akuntansi manajemen kontemporer adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kepuasan, relevansi, dan penetapan waktu informasi biaya. Dengan artian, kalkulasi biaya pada metode ini itu bersifat fleksibel. Tujuannya adalah informasi biaya digunakan sebagai pendukung material yang berbeda. Pada metode kontemporer ini yang sangat terkenal adalah metode Activity Based Costing atau ABC System. Nah, ABC System ini merupakan sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. Jadi dalam suatu produksi itu ada banyak aktivitas, seperti misalkan memproduksi suatu produk seperti sabun. Pada saat memproduksi sabun itu memerlukan pemotongan pada bahan material langsung, lalu ada ekstrak dari biaya material langsung dengan bahan dengan bahan pembantu sehingga menghasilkan sabun. Lalu contoh lain yaitu pada perhotelan ini. Pada perhotelan ini itu kan banyak aktivitasnya, banyak departemen di dalam hotel, seperti departemen front office, housekeeping, terus ada food and beverage dan sebagainya. Nah, pada hotel ini itu melalui aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan biaya yang harus dikeluarkan pada aktivitas tersebut, seperti aktivitas departemen front office, yaitu check in dan check out untuk tamu yang datang. Lalu departemen housekeeping seperti persiapan kamar, lalu melaundry spray, handuk dan sebagainya. Lalu aktivitas food and beverage seperti menyiapkan sarapan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi perhitungan biaya pada ABC System ini itu lebih merinci dan fleksibel karena tergantung dari aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan jasa atau menghasilkan jasa dan produk. Seperti itu. Ada versi terbaru dari Activity Based Costing, yaitu Time Driven Activity Based Costing. Time Driven Activity Based Costing ini ditemukan oleh Time Driven Activity Based Costing ini ditemukan oleh Kaplan dan Anderson pada tahun 2007. Jadi versi terbaru dari ABC System. Nah, dari namanya aja kita sudah melihat ada Time Driven Activity Based Costing. Jadi pada Time Driven Activity Based Costing atau TDABC System ini itu menelusuri aktivitas dari suatu produksi, menelusuri biaya ke setiap aktivitas dari suatu produksi berdasarkan asumsi waktu yang dilakukan setiap aktivitasnya. Seperti contoh pada perhotelan ini, pada departemen front office mereka melakukan aktivitas check-in. Nah, dalam check-in ini itu kan ada penerimaan tamu atau mengucapkan selamat datang kepada tamu. Itu membutuhkan waktu berapa menit. Lalu mencatat atau mendata tamu itu membutuhkan waktu berapa menit atau berapa lama. Lalu pada departemen housekeeping misalnya, itu dalam persiapan kamarnya itu memerlukan waktu berapa lama untuk mempersiapkan kamar itu sebelum digunakan oleh para tamu yang datang. Seperti itu. Jadi intinya pada TDABC System ini penelusuran biaya ke aktivitasnya itu diasumsikan dengan waktu-waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas dan menghasilkan suatu produk atau jasa. Seperti itu. Lalu ada bab ketiga masuk metode penelitian. Pada metode penelitian ini
yang saya gunakan yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian itu adalah kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus, yaitu pada hotel XYZ. Lalu objek penelitiannya adalah beban pokok kamar hotel XYZ. Yang ketiga ada jenis data penelitian yaitu data primer yang saya dapatkan dari wawancara dan observasi yang didukung dengan data sekunder yaitu laporan keuangan hotel XYZ. Sumber data penelitian yang seperti saya sebutkan wawancara manajemen, observasi ke hotel XYZ, dan laporan keuangan hotel XYZ. Lalu metode pengambilan datanya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu metode analisis data yaitu reduksi dan penyajian data serta menarik kesimpulan dan verifikasi.